Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Hari ini kalian akan belajar dengan Bu Guru Tari. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, Bu Guru ingatkan, marilah kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah selalu memakai masker. M yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Anak-anak semua, sudah siap kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, siapkan buku tulis dan juga alat tulis untuk mencatat pembelajaran yang penting. Selamat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, marilah kita belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Bersama dengan Bu Guru Tari, guru kelas 5 dari SDN 3 Jengkang. Kompetensi dasar yang akan dicapai: menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memahami tangga nada, menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Urutan peristiwa pada teks non-fiksi dan teks fiksi. Teks non-fiksi adalah keterangan yang disusun berdasarkan fakta, realitas, atau peristiwa yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keterangan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah seperti laporan, artikel, skripsi, dan makalah. Rangkaian peristiwa dalam teks non-fiksi adalah pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya atau kronologisnya, berdasarkan hubungan kausalnya atau sebab akibat,
berdasarkan tema teks atau bacaan. Sedangkan teks fiksi adalah bacaan yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian nyata atau hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Urutan peristiwa dalam cerita fiksi sering disebut urutan cerita atau alur atau plot, dan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengenalan cerita atau situasi, pengungkapan peristiwa, pemunculan konflik atau masalah, puncak konflik atau masalah, penyelesaian konflik atau masalah, dan akhir cerita. Unsur yang merangkai bacaan teks fiksi yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kegunaan air bagi makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada air. Bagi manusia, air digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Air juga dapat digunakan untuk perikanan, pariwisata, dan sarana olahraga. Bagi hewan, air digunakan untuk minum dan membersihkan tubuhnya. Bagi tumbuhan, air dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Siklus air. Siklus atau daur air dapat diartikan suatu siklus air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Proses terjadinya siklus air melalui evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau hujan. Siklus air dibagi atas beberapa macam beserta tahapan prosesnya, yaitu 1. Siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Turun hujan di permukaan laut. 2. Siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan. Turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. 3. Siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan. Turun salju. Pembentukan gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Air yang mengalir di sungai menuju darat dan kembali ke laut. Anak-anak, untuk lebih jelas mengenai siklus air, marilah kita lihat video tentang siklus air berikut ini.
hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air lautnya menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, tentu makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Lihat saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, seperti biasa, terima kasih. Keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya yang ada di Indonesia ada bermacam-macam, di antaranya adalah bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tari daerah, suku bangsa, instrumen musik daerah, dan makanan daerah. Jenis usaha masyarakat Indonesia
Yang pertama, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. 2. Perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. 3. Jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jasa antara lain dokter, jasa keuangan, guru, pengacara, dan tukang pos. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 buah nada yang memiliki jarak 1 dan setengah. Tangga nada diatonis ada 2, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki ciri-ciri yaitu bersifat riang gembira dan bersemangat. Tangga nada diatonis mayor mempunyai pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya memiliki pola interval 1 setengah, 1-1-1 setengah, 1. Tangga nada diatonis minor memiliki ciri bersifat sedih dan kurang bersemangat, serta melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Berikut ini adalah contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
Kemudian ini adalah contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor. Kasih ibu kepada